warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kurang semangat atau jamaahnya kurang semangat? Sayanya malah kurang sehat. Udah 1 minggu mulai Senin kemarin, tapi karena dia mau dipakai kayak begini kan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidah wal ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita doakan orang tua kita, guru kita, al-mukarram wal mahbub Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahbas SAG. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat buat kita semua. Wabil khusus lil khusus sahibul majlis, guru kita al-mukarram wal mahbub Bapak Kiai Haji Al-Gunaifi Sopri SPD. Juga kita doakan beliau Allah kasih sehat, panjang umur, barokah, dan terus bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Beliau luar biasa. Kalau saya melihat SW-nya ya kayak kitiran. Tadi pagi di Nurul Qalbi ya, kayak kitiran Pak. Yang itu kan ya emang di ujung harapan, mungkin orang pengen nyari ujung harapan kayak kita doain ya Pak, guru kita ini Quran biar sehat, terus biar panjang umur, biar terus panjang majelisnya ini. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan kata sambutannya, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mirwan Mijan MPD, insyaallah doktor. Allah gampangin, Allah lancarkan segalanya. Dan juga guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Husni Mubarak LC MTHI, juga beliau kita doakan sehat, panjang umur. Dan para guru yang lain saya mohon maaf belum kenal soalnya, tanpa mengurangi rasa takzim, rasa mahabbah saya kepada guru-guru kita yang hadir. Juga tidak ketinggalan Bapak Mahmus selaku wakil dari DKM Mushola Nur Falah yang hadir. Para orang tua yang hadir depan juga banyak. Para jamaah sekalian, majelis haul, majelis taklim malam Selasa yang insya Allah semuanya tanpa kecuali Allah mudahkan masuk ke dalam surganya. Malam ini alhamdulillah, walaupun
lagi cukup deras hujan baik. Karena cinta kita kepada majelis ilmu, apapun rintangannya, bismillah kita hadir. Dan saya yakin orang-orang yang hadir semua ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa Allah pilih? Biar kita sahalahullahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Biar kita Allah gampangin masuk surga. Ini kan taman-taman surga. Makanya saya sering pesan di mana-mana, terutama di majelis saya kalau Sabtu, niatin belajar sampai mati. Apapun rintangannya, karena orang yang belajar terus sampai mati, orang itu Allah gampangin masuk surga. Tadi sudah sebutin semuanya tuh. Ini blok Ngetan ini ya, blok timur termasuk yang paling banyak majelis ini. Terserah Bapak Ibu ya, mau hadir di tiap majelis silahkan. Kalau niatnya memang mencari, insya Allah itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Akan niatin sampai mati saya baru berhenti ngaji. Dan saya ingat salah satu kegembiraannya Abuya. Dulu Abuya ketika melihat jamaah iktikaf itu banyak yang muda, beliau gembira, senang. Artinya orang cinta iktikaf, cinta sunnah Nabi di 10 terakhir Ramadan, harapannya besar. Kalau anak muda sama mati itu beda jauh. Ya. Sekarang masih muda, rajin ngaji, karena terbiasa ngaji, terus menikah, punya anak, masih ngaji. Anaknya udah gede, diajak ngaji, kemudian dia sudah tua, anaknya terus mengikuti jejak ayahnya. Itulah kelebihan anak muda. Beda yang sebelah sini, ya, tua-tua, ya, yang dekatan sama mati. Walaupun umur gak begitu ya, tapi kan yang mati biasanya tua duluan. Tapi alhamdulillah di majelis silaturahmi yang tua hadir, yang muda apalagi. Nah ini jika paham bahwa MS itu umurnya panjang. Ya, karena yang muda-muda rajin aja. Insya Allah mudah-mudahan baik. Saya alhamdulillah malam ini termasuk yang bisa ikut. Tadi mah udah rada-rada pergi kagak gitu. Saya lihat di player itu banyak kiainya ya. Saya memang udah nggak bisa ngomong Pak, karena udah serak. Tiap hari minum rebusan serai sama jahe sama madu biar fit, biar lehernya agak sakit. Karena kalau paginya dipakai buat nasi, ya tingkat kecamatan, malamnya kayak terus begitu. Malam ini kayaknya masih terakhir ada Ramadan ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, malam ini malam detik-detik kita akan ditinggalkan bulan Sya'ban. Sedikit lagi Sya'ban akan meninggalkan kita. Tahun depan Sya'ban insya Allah datang lagi. Tapi kita belum tentu tahun depan ngikut penutupan taklim tawakufan lagi, belum tentu. Buktinya serat nih Pak Wali Marlon tahun depan sibuk, tahun lalu sibuk beliau nyiapin tawakufan majelis ini. Karena
menyambut bulan Ramadan. Tapi ternyata tahun ini beliau sudah yang dihaungkan. Dan ini bisa jadi buat kita. Malam ini kita duduk bareng, malam ini kita zikir bareng, malam ini kita angkat kedua tangan kita bareng. Tahun depan belum tentu kita ada. Makanya kita minta sama Allah, baligna ya Ramadan. Sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Biar apa, Pak? Biar ibadah kita sebulan itu mencakup 80 tahun. Begitu. Kenapa kita mati-matian? Ya Allah, sampaikan kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Karena orang yang bisa beribadah di bulan Ramadan dan ketemu satu malam Lailatul Qadar, dia sudah meraih pahala 83 tahun. Nah, itu spektakuler. Ya, satu malam kita ketemu di bulan Ramadan ibadah, maka kita meraih pahala 83 tahun. Makanya di majelis ini kita berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir malam ini tahun depan hadir lagi. Ya, mau hadir tahun depan apa mau dihauli tahun depan? Mau hadir. Salah satu para bapak dan ibu, amalan di bulan Sya'ban yang disunahkan dan sangat dianjurkan oleh Allah karena ayat ini turun di bulan Sya'ban adalah sholat. Siapa tadi yang datang pertama? Yang datang pertama siapa? Mampai. Mampai bisa sholat apa Mampai? Bisa sholat apa? Mana mikrofonnya asli? Ayo coba. Yang bisa aja yang bisa. Enggak ada sama sekali yang bisa. Coba sholat Jibril, sholat Jibril. Saya bantuin. Cepat ayo. Enggak. Coba siapa yang bisa? Coba yang coba enggak apa mikrofonnya kasih. Yang bisa. Kasih. Coba sholat apa? Sholat Jibril. Ini kan detik-detik tinggal Ramadan, sahabat. Ayo coba sholat Jibril. Bareng-bareng. Ayo. Semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang bisa? Ini kamu ada lagi yang bisa? Nih karena kamu bisa sholat, mau yang 5.000 apa yang 50.000? Ayo. Hebat itu mau sih disuruh. Ya kan? Kan kata Nabi apa? Man sholla alayya sallallahu alaihi wasallam. Baru satu salawat aja 50.000. Ya. Makanya saya suruh kerja pertama. Oh masih mau? Tadi gak betul itu. Ada goceng. Alhamdulillah. Jadi ini kemana-mana kita ya. Mau nyoba gak? Mau nyoba? Oh kan masih ada. Saya udah siapin soal yang rumah. Ya. Alhamdulillah. Jadi orang sholawat itu gak ada ruginya. Ya. Sholawat itu gak ada ruginya. Makanya kata Nabi,
aksiru alayya sholat, perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku. Fa inna sholatakum nurun fil qabri, karena solawat kamu kepadaku itu akan menjadi cahaya di alam kubur. Wa nurun ala sirat, solawat kamu kepadaku itu akan menjadi cahaya di atas sirat. Wa nurun fil jannah, dan solawat yang kamu baca itu akan menjadi cahaya di surga. Jadi malam ini kita meraih 3 cahaya, karena di malam ini kita bersolawat. Orang-orang yang dihaulkan malam ini, kuburannya mereka semua bercahaya, insya Allah. Jadi nggak pernah orang bersolawat. Masih ada yang mau coba? Masih mau dong? Ya, masih ada yang mau coba? Tuh, 1. Ya, detik-detik ditinggalkan bulan Sya'ban. Mari jangan bosan-bosan kita selalu bersolawat. Yang kedua, Ramadan sudah diambang pintu. Semuanya berharap nih, ketika kita Ramadan kita mendapatkan tiket yang namanya takwa. Pasti. Dan ternyata ketika Ramadan datang, tidak semua umat Islam itu mendapatkan tiket takwa. Dan tiket takwa itulah yang akan membuka pintu surga. Makanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah sudah siapkan di dalam surga yang namanya Babur Rayyan. Pintu surga itu ada namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Puasa yang seperti apa yang bisa mendapatkan tiket takwa, tiket masuk ke dalam surga? Coba kita perhatikan. 1. Ayat perintah takwa, perintah puasa pasti hafal semua. Ini hafal. Tunjuk mana yang hafal? Tuh. Ini masih ada. Ada yang hafal ayat akibat puasa. Ayo ini. Ini Ripai masih mau coba ayat takwa, ayat ini bukan salawat. Ayat takwa, ayat puasa. Saya itu mengambil 5 ya, kalau ada yang menunjuk udah putus. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau kita. Oh, tombol pojok. Ayo beli keras bol. Besok lagi. Jadi ayat perintah puasa kita lihat. 1, ya ayyuhan. Diawali dengan kata ya. Yaitu kalau kata Guru Mirwan harfun nida. Belum tahu gitu ya. Saya nggak boleh tutur ya. Harfun nida itu artinya huruf panggilan. Woi, woi. Nah, itu kalau bahasa kita. Harfun nida itu bisa digunakan lil ba'id, lil mutawassit, lil qarib. Yang jauh dong, yang jauh, hei bisa. Yang tengah-tengah, yang depan sana itu pakai dia. Siapa yang dipanggil? Alladzina amanu. Jadi puasa itu yang dipanggil adalah orang yang beriman, yang imannya masih jauh. Kadang puasa, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, itu imannya masih jauh. Makanya pakai dia, yang jauh, dipanggil yang imannya setengah-setengah. Kalau lagi ada masalah, dekat sama Allah. Kalau lagi banyak duitnya, lupa, gak kawat soalnya janda. Ya, mall ya. Itu masuk dia tuh yang tengah-tengah.
Ya. Ada juga yang memang orangnya udah rajin dari dulunya, rajin puasa, rajin sholat, rajin ngajinya, rajin, masuk tuh aman, imannya yang dekat, imannya yang setengah-setengah, imannya yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kita orang beriman. Ya, jadi itu spesial Pak. Nggak bisa orang lain. Kalau ada orang Cina ikut puasa, gimana? Bisa nggak bisa? Dan malam enggak. Nah, kan ada beriman. Iya, bedanya sih. Dia mau puasa silahkan. Karena syarat sah ibadah orang itu bisa. Yang lebih spesifik lagi pada ahli sekalian, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang beriman? As-siyam. Di situ Allah menggunakan kata as-siyam bukan as-saum. Apa bedanya as-saum dengan as-siyam? Kalau saum itu umum, ada puasa apa aja. Kenapa lu ngomong? Lagi puasa ngomong. Nah, itu namanya as-saum. Ya, gua lagi puasa ngomong, gua nggak puasa. Lah orang Cina aja kan, kenapa Cina kan gua lagi puasa? Puasa juga, itu namanya as-saum. Tapi kalau siyam itu puasa khusus, khusus harinya, khusus tanggalnya, khusus jamnya, khusus bulannya. Di luar itu nggak bisa. Itu namanya as-siyam. Maka satu hari Bapak Ibu nggak puasa, nggak bisa diganti besok, nggak bisa. Berarti harus buat. Ya, karena dia punya puasa khusus sendiri kan. Waktunya ditentukan bulan Ramadan. Kalau udah di luar bulan Ramadan bukan masa Ramadan. Ya, makanya orang-orang yang akan bisa meraih kunci surga berupa takwa di ujung ayat ini, orang yang satu siangnya dia berpuasa. Man shoma Ramadan, siang dia berpuasa, dosa siangnya Allah hapus. Ketemu malamnya, man qoma Ramadan, dosa malamnya dengan sebab dia tarawih yang mulai, dosa malam dihapus. Jadi kalau bisa orang hanya puasa doang Ramadan, enggak tarawih, enggak sempurna, dosanya belum dihapus. Orang hanya bisa sholat tarawih aja, siangnya nggak berpuasa, nggak bisa, ada lagi. Makanya puasa Ramadan hanya ketemu di bulan Ramadan, dan sholat tarawih hanya ada di malam Ramadan. Di luar itu nggak ada. Nah, ini spesial kita. Ya, makanya di ujungnya la'allakum tattaqun. Kalau kamu rapi atasnya tuh, pasti kamu dapat yang namanya takwa. Di sini Allah menggunakan kata la'alla. La'alla. La'alla itu sebuah harapan tapi punya kekhawatiran. Itu la'alla. Ya, ini Bapak Ibu punya harapan. Harapannya si tanah yang sono itu urusan jebol, itu harapan loh. Tapi punya titik kekhawatiran. Kalau pemborong Sumarekon beli, nah kalau pakai duit, pakai jadi dapat duit ya. Itu namanya la'alla. Nah, orang yang berpuasa, orang yang qiyam Ramadan, dia akan berharap mendapatkan takwa, tapi khawatir saya dapat enggak ya? Saya dapat enggak ya? Dapat kalau dia punya nilai kesungguhan. Makanya bismillah. Anggap nih Bapak Ibu, tahun ini Ramadan kita terakhir. Nabi begitu Pak, selalu menganggap begitu Nabi nyuruh kita. Yang terakhir sholat. Nabi kalau sholat itu kan suruh anggap itu sholat kita terakhir.
Ya, sholat kita terakhir. Karena itu target kita di bulan Ramadan ini biar dapat tiket takwa. Satu, puasa jangan sampai ada yang bolong. Belum tentu puasa tahun depan ketemu. Dua, sholat tarawehnya jangan sampai ada yang bolong. Bukan hanya taraweh, tingkatin sholatnya. Yang biasanya tidak ada qobliyah ba'diyah, tapi karena masuk Ramadan, ba'diyah qobliyah tiap hari jangan ada yang pernah ditinggal. Ya kan? Berarti ada peningkatan buat orang-orang yang ketemu. Jadi targetnya jangan berat-berat, pokoknya puasa full, malamnya full, tingkatin apa? Ba'diyah qobliyah. Apalagi kalau yang lain lagi dah. Qobliyah ba'diyah aja. Qobliyah ba'diyah juga kalau mau ditipisin lagi ya. Itu 12 rakaat. 12 rakaat. Qobliyah subuhnya 2, qobliyah zuhurnya 4, ba'diyah zuhurnya 2, ba'diyah maghribnya 2, ba'diyah isyanya 2. Dah, itu 12. Itu aja. Bahkan kalau kata Ustaz Hidayah, kalau itu dikerjain sampai mati, sampai kita mati, tutup mata, nggak pernah kita tinggal tuh yang namanya 12 rakaat tadi. Dialah yang kata Allah, banallahu baitan fil jannah. Orang itu akan Allah bangunkan rumah di surga. Surga lagi Pak. Ya. Jadi untuk kita bisa membangun rumah Pak, membangun kafling ketika kita pulang Pak, seandainya tahun depan kita yang dihaulkan Pak di sini, kita sudah kembali menghadap Allah, kita sudah punya rumah sendiri dengan sebab kita menjalankan 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Ya, anak-anak yang masih pada semangat. Jadi kalau pengen dapat surga, tuh 12 rakaat. Orang kan begini, kalau yang sunnahnya aja sayang Pak ditinggal, yang wajib mah pasti, gitu kan? Nah kalau yang wajib cemplung, ada dia sholat, ada dia agak kayak, nauzubillah, nauzubillah. Jangan sampai kita orang yang sengaja meninggalkan sholat, berat, hukumannya berat. Ya. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, orang itu berani meninggalkan sholat, berarti orang itu berani melanggar perintah Allah. Kalau dia sudah berani melanggar perintah Allah, jangan harap apa yang kita minta Allah beri. Jauh. Jangan perintahnya dilanggar, asal lagi minta. Malu gak kira-kira? Kita ini melanggar perintah bos kita. Ucuk, mau lebaran, bos jam apa? Buat baca mengkabul dan lah, lo aja masuknya jalan-jalan. Mungkin Israel ya, malu gak? Jadi kalau selama ini kita berdoa, ya Allah, neteskan air mata, tapi ternyata kita sering meninggalkan sholat. Orang yang sudah meninggalkan sholat berarti dia berani melanggar perintah Allah. Nauzubillah. Ya. Makanya kenapa Pak? Nabi Ibrahim itu yang wanti-wanti kepada keturunannya adalah sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim wanti-wanti jangan sampai keturunannya itu orang yang tidak ahli sholat. Mana anaknya? Ya, kalau nanti capek, lelah, ba'diyah isyanya itu jangan tidak. Apalagi kalau bagusnya tutup sama apa? Apalagi dia ba'diyah isya. Kenapa yang 12 ini Pak sangat ditekankan oleh Nabi? Kalau
Beda dengan sholat sunnah yang tidak berdampingan dengan fardu. Ya, kayak witir, kayak taraweh, kayak duha, kayak tahajud, tasbih, itu kan tidak berdampingan dengan fardu, maka tidak berfungsi menambah kekurangan fardu. 3, ya, yang perlu kita targetkan adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran yang perlu kita targetkan. Dan sekarang sudah mulai diawali, Pak. Karena kan Sya'ban itu disebut juga dalam riwayat Syahrul Qur'an. Sya'ban itu adalah bulannya baca Al-Quran. Ramadan unzila fihi Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi sejak sekarang sudah pasang target minimal saya 1 bulan hatam, apalagi sampai 2 kali hatam, apalagi lebih, apalagi. Ya. Kenapa Quran itu menjadi target kita? Ya, karena Quran itu salah satunya adalah cahaya yang diinginkan oleh kita semua. Ini malam ini kalau listrik mati, jadi nggak penutupan orang. Ya, dari genset kalau jarang-jarang mati ribet. Ya Pak ya, nggak jadi. Kenapa ini kita bisa jadi? Pak, cahaya yang luar biasa. Makanya ketika Allah berfirman, Pak, kepada Nabi Musa, kata Allah, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini, saya berikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya supaya mereka tidak mendapatkan 2 kegelapan. Jadi umat Nabi Muhammad itu sangat disayang Allah. Jangan sampai kita menemui 2 kegelapan. Nabi Musa bertanya, wa man nurani ya? 2 cahaya itu apa? Nur Ramadan wa nurul Quran. Jadi ketika kita ketemu sama bulan Ramadan itu udah cahaya buat kita. Ditambah lagi ketika kita berada di bulan Ramadan, Quran bersama kita itu akan menjadi cahaya yang lebih terang daripada cahaya malam. Apa kegelapan yang akan kita dapati? Kata Allah, 2 kegelapan. Kamu jangan sampai jangan sampai terkena 2 itu. Apa itu kegelapannya? Zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Gelapnya kuburan dan gelapnya hari kiamat. Artinya apa? Kenapa kita dari sekarang, Pak, minta pengen ketemu Ramadan supaya kita nanti mati, Pak, masuk ke liang kuburan kita bercahaya. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Maka kita mati-matian untuk sampaikan saya ketemu dengan Allah, biar kami bisa ketemu cahaya. Dan yang pasti, Pak, ketika kita mati, yang pertama kali kita masukin apa? Kuburan. Ya, ketika kita masuk, pengen terang apa enggak? Nah, kalau pengen terang, berarti baliknya ya Allah, sampaikan kami bertemu Allah. Ramadan itu cahaya luar biasa. Ya. Agar juga hati kita, yang penting itu Pak, hati yang bercahaya. Ya. Kalau orang yang hatinya bercahaya, Pak, 1, nggak pernah punya dendam dengan orang lain. 2, nggak pernah benci dengan orang lain. 3, nggak pernah gedeg dengan orang lain. 4, agak pernah manyun itu, Pak. Karena gedeg, Pak. Jadi
Itu orang yang hatinya tidak percaya. Ya. Oleh karena itu Nabi ngajarin supaya hati kita bercahaya. Apa salah satu doa Nabi biar hatinya bercahaya? Ketika bapak, ibu, semua nih dari rumah melangkah ke masjid atau ke musola mau sholat, ada satu doa yang bapak baca sepanjang perjalanan. Apa? Allahumma ij'al fi qalbi nura. Itu doa dibaca Nabi setiap kali Nabi berangkat dari rumah menuju ke masjid. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Sama Nabi ditambahin wa fi sam'i nura. Jadikan pendengaran saya cahaya. Wa fi basari nura. Jadikan pandangan saya cahaya. Wa fi yamini nura. Jadikan dari sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura. Jadikan dari sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura. Jadikan di depan saya cahaya. Wa fi wara'i zahri nura. Jadikan dari belakang saya cahaya. Wa fi fawqi nura. Jadikan dari atas saya cahaya. Wa fi tahti nura. Jadikan dari bawah cahaya. Waj'alni nura. Jadikan saya cahaya. Jadikan saya cahaya. Wazidni nura. Tambahkan ya Allah saya cahaya. Tambahkan saya cahaya. Kenapa yang kita minta hati kita? Karena biasanya orang itu gedeg, benci, marah sama tetangga, sama saudara, karena hatinya yang gak percaya, hatinya yang dengki, hatinya yang kesel sama orang. Maka hati itu yang harus diminta kepada Allah. Ya Allah, berikan hati saya cahaya, biar saya gak benci sama orang, biar saya gak gedeg sama orang. Ya. Jadi saatnya sekarang kita didik hati kita biar menjadi hati bercahaya. Dan jangan pernah marah, jangan pernah marah ketika dicaci, dihina, dikatain orang, dibully orang. Alhamdulillah, itu pahala buat saya. Ingatkan dulu waktu Habib Umar bin Hafiz datang, terus di podcastnya Deddy Corbuzier. Salah satu pertanyaannya, Bib, Habib kalau dibully orang, dikatain orang, dicaci orang, kenapa Habib gak pernah marah? Kata Habib apa? Itu hadiah buat saya. Saya dikasih hadiah. Hadiah apa? Pahala. Pahala dari mana? Kan ada hadisnya. Atadruna minal muflis. Tahu nggak kamu apa yang disebut orang bangkrut? Kata sahabat, orang bangkrut itu yang nggak punya harta, nggak punya duit. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu ketika hari kiamat dia datang menghadap Allah membawa pahala pernah berpuasa, pernah melakukan amal soleh, pernah mencaci orang, pernah menuduh orang berzina. Jika kamu menyakiti saudara kamu, mamanya, saya benci berong-orang, mamanya, ya kan? Guru Aan punya dosa, dosanya pindah sama saya. Nauzubillah. Saya punya nilai pahala kebaikan, pahala saya habis pindah ke dia. Itulah yang disebut tadi Habib Umar. Alhamdulillah, saya dapat apa? Dapat pahala. Itu kalau hatinya tuh, hatinya bersih. Nah, sekarang saya di talim saya itu tiap hari dapat amalan dari gurunya, guru Patang, ya, biar hatinya selalu bercahaya. Baca doa ini tiap hari sholat. Coba tangan kanannya taruh di dada yang kanan. Ya, semuanya. Ayo yang perempuan, yang hatinya masih suka gedebel orang, ya, tangan kanannya taruh di dada. Kan sakit tuh di sini. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura nura nura. Al-Fatihah. Baca setiap selesai habis sholat lima waktu, biar hatinya bercahaya. Ya, biar seperti Nabi. Nabi itu kan cahaya. Ya, waktu saya upload di TikTok saya itu ramai di komen di sini. So tahu seperti Nabi itu cahaya. Nah, dalilnya adanya. Ya kan? Satu, Al-Quran. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Jadi Nabi itu adalah cahaya. Apa buktinya Nabi cahaya? Coba lihat. Ada di sini yang bisa terang. Gak ada sini bisa terang. Nabi itu karena cahaya ketika Isra dan Mi'raj Allah terbangkan cahaya itu gampang. Bukan hanya bisa terbang Nabi ke Sidratul Muntaha, tapi cepat secepat kilat. Itulah cahaya. Makanya kita kalau maulid kita baca anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Ya, anta iksiru bahwa jadi Nabi itu cahaya tidak bercahaya. Paling kagak kita hati kita dah bercahaya. Ya, tidak pernah benci dengan orang, tidak pernah apalagi dendam, nauzubillah. Ya, jangan sampai ada dendam di antara kita. Biar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, dah kita lihat. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus buat yang dihaulkan malam ini. Allah angkat derajatnya, Allah beri sinar di alam kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang ada di sini, ya Allah berikan kami kesehatan biar kami bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Berikan kami kekuatan biar kami bisa mengisi semua Ramadan dengan amal-amal soleh. Dan berikan kami Allah kunci tiket takwa untuk membuka surga. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Ada malam hari ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita tadi dapat mudah kita pahami serta mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak para guru-guru kita yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Mudah-mudahan dengan kehadiran para guru-guru kita